Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa sih itu jarimah zina. Nah, tapi sebelum ke pembahasan, kita akan memahami dan membedakan apa sih bedanya antara fikih dan juga fikih jinayah. Agar nantinya tidak terjadi kesalahan di dalam memahami materi yang kami bawakan kali ini. Nah, fikih memiliki aspek kajian yang lebih umum, seperti contohnya ibadah, muamalah, muhakamat, dan lain sebagainya. Adapun aspek kajian dari fikih jinayah itu lebih khusus daripada fikih tadi, yang mana contohnya seperti perzinahan, pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Yang mana para pelakunya nantinya akan dijatuhi hukuman di dunia. Nah, sekarang udah tahu kan apa sih bedanya fikih dan juga fikih jinayah? So, yuk langsung aja ke pembahasannya. Let's check this out. Zina adalah persetubuhan yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang dilarang untuk menikah. Nah, yang dimaksud dilarang menikah di sini adalah laki-laki dengan laki-laki, begitu juga dengan sebaliknya. Atau biasa yang dikenal dengan hubungan sesama jenis. Persetubuhan yang dimaksud di sini adalah ketika alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana memasukkan celak mata ke dalam wadahnya meskipun ada penghalang di alat kelamin laki-laki tersebut atau biasa disebut dengan kondom, walaupun hanya sedikit dari ujung kelamin laki-laki yang masuk akan tetap dikatakan sebagai zina. Zina terbagi menjadi dua, yang pertama ada zina alat kelamin dan yang kedua ada zina anggota tubuh selain alat kelamin. Tetapi pembahasan yang kedua ini tidak akan dibahas di dalam fikih jinayah karena hukumannya bukan dirajam, dicambuk, serta diasingkan. Tetapi apabila dilakukan tetap akan berdosa. By the way, hukum apa sih syarat-syarat pezina yang bisa dijatuhi hukuman? Nah gini Kak Ibe, syarat-syarat pezina yang bisa dijatuhi hukuman, yang pertama adalah berakal sehat, yang kedua balik, yang ketiga apa Kak Juju? Yang ketiga sama-sama mau, dan yang keempat mengetahui bahwa zina itu diharamkan. Oh gitu. Adapun hukuman bagi pezina, yang pertama ada zina muhson atau pelakunya telah menikah, yaitu dengan dirajam. Nah, adapun bagi pelaku kedua yaitu zina ghair muhson atau pelaku yang belum menikah, hukumannya adalah 100 kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Adapun contoh-contoh kasus zina di Indonesia sebagai berikut. Disimak ya guys. Norma Risma laporkan mantan suaminya Rozi Zai ke polisi. Ia juga melaporkan ibu kandungnya ke Mapolda Banten. Mereka dilaporkan atas dugaan perzinahan. Pemirsa, ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur hamil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar terpaksa harus menikah di bawah umur. Bahkan di minggu pertama Januari 2023 ada 7 pelajar, diantaranya pelajar SMP yang tengah hamil dan melahirkan. Pemirsa, 2 pelajar SMP di Buton, Sulawesi Tenggara mendaftar nikah di kantor urusan agama setempat. Awalnya pernikahan itu ditolak kantor urusan agama karena tidak memenuhi syarat, namun dikabulkan pengadilan agama. Keramaian ini bukan pesta pora, namun ungkapan kekesalan warga yang terlalu kesuman.
gara-gara tempat mengaji dijadikan tempat mesum oleh ustadznya sendiri. Warga ramai-ramai geruduk pengajian. Kejadian terjadi di sebuah pengajian Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tak hanya diduga berbuat mesum, oknum ustadz tersebut mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW alias Habib. Dugaan zina terkuak setelah suami salah satu jamaah pengajian laporkan istrinya kerap berzina di pengajian kala sang suami pergi bekerja. Kenapa sih zina anggota tubuh selain alat kelamin juga dilarang? Jadi anggota tubuh kita memiliki larangan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dan apabila melakukan zina anggota tubuh lain selain alat kelamin, maka bisa membawa kita kepada zina yang sebenarnya. Jika alat kelamin laki-laki belum masuk ke alat kelamin perempuan, apakah tetap dihitung zina? Jawabannya ya, perbuatan itu tetap dihitung zina dan berdosa. Akan tetapi tidak dikenakan hukuman seperti cambuk, rajam, diasingkan selama setahun, seperti hukuman pada jarima zina pada hukum fikih jinayah. Kenapa sih zina itu diharamkan? Jadi guys, sebenarnya ada banyak alasan kenapa zina itu diharamkan. Akan tetapi, kami cuma membahas salah satu alasan dari banyaknya alasan tersebut. Alasannya yaitu, zina bisa mengacaukan garis keturunan karena Al-Quran telah mengatur hak waris dan perwalian seperti yang sudah diatur di dalam Al-Quran atau hukum Islam. Halo guys, jadi guys, zina dapat dibuktikan dengan 3 cara. Yang pertama, pengakuan, kesaksian, dan qarinah atau petunjuk. Adapun yang dibahas dalam pengakuan itu sendiri terdapat 3 macam yang dapat diterima oleh Nabi SAW. Yang pertama, menurut hadis riwayat Muslim, 4 kali datang ditambah 4 kali pengakuan. Yang kedua, menurut hadis riwayat Bukhari, 1 kali datang ditambah 4 kali pengakuan. Nah, yang ketiga, menurut hadis riwayat Muslim lainnya, 2 kali datang ditambah menunjukkan qarinah atau bukti. Nah, adapun syarat kesaksian itu yaitu mendatangkan 4 saksi laki-laki yang adil. Sebelum kami mengakhiri video ini, Kami akan menampilkan cuplikan singkat tentang zina. Selamat menyaksikan. Pertemuan antara kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan tanpa nikah, zina, dosa besar, terlaknat. Kau yang pacaran-pacaran ini sampai kau melakukan zina, kau terkutuk dunia dan akhirat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji, perbuatan najis yang menjijikkan saudara. Apa hukum bagi pelaku zina, Ustaz? Dia dimasukkan ke dalam neraka jahim dan kemaluannya ditusuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Malik penjaga neraka dengan
tombak tajam yang terbuat dari api neraka, yang sebelum ditusukkan ke dalam kemaluannya dicelupkan dulu ke air nanah bercampur darah yang mendidih dari neraka. Saudara, Ustaz ini sedang mendongeng, kepala otak kau mendongeng. Kau baca itu Al-Quran, kau baca itu hadis-hadis. Karena dimulai, maka harus diakhiri. Jika diakhiri sebelum dimulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Cuas! Mohon maaf jika video kurang sempurna, karena yang sempurna hanya kita yang pernah bersama. Cuas! Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan datang dari Tuhan, kesalahan datang dari setan, dan kami bertiga di sini hanya korban. Cuas! Ayu ting ting makan kepiting. Thanks for everything. Bye bye.